Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi-pagi, Pak. Pada kali ini kita akan bahas materi tadinya tentang unicorn. Kemarin sudah kita bahas tentang satuan dan besaran ya. Ini pelajaran SMA, SMP sudah pernah ya. SMP sudah pernah ya, SMP kelas 2 ya, unicorn. Tentu ada 3. Pertama itu adalah pertama tentang pembendaman, yaitu sigma F sama dengan 0. Pembendaman dia akan tetap diam atau tetap gerak. Diam atau tetap bergerak, tapi belum ada gaya luar. Jadi sepanjang dia akan diam terus atau sepanjang dia bergerak terus selagi tidak ada gaya luar. Itu ya, F namanya terletak. Selagi dia diam, berarti dia berbunyi satu. Kalau kita gerak, contohnya adalah dia bergerak di salju, tidak ada gesekan, tidak ada gaya luar, dia akan selalu gerak terus. Dia selalu gerak terus. Selama dia gerak terus, nanti dia unicorn satu. Tapi kalau dia saat dia bergerak, kalau ada gangguan, berarti dia unicorn satu. Unicorn satu. Sementara hukum Newton 2 itu adalah kondisi sigma F sama dengan M kali A. Dia konsepnya itu adalah benda bergerak. Loh, apa bedanya Pak? Yang di atas itu tetap gerak, sementara ini benda bergerak. Tadi yang sigma F00 dia tetap gerak, dia akan selama dia bergerak tidak ada gangguan dari luar, itu baru sigma F. Sementara sigma Fm kali A itu benda bergerak. Selagi dia benda bergerak, kalau ada gangguan dari luar, dia punya percepatan, jadi dia ada percepatan. Sementara kalau dia tetap bergerak, dia tidak ada percepatan. Percepatannya 0. Nah, masing-masing. Kalau dia tetap bergerak, jadi percepatannya 0, berarti dia ada. Jadi kalau ini punya percepatan. Apa itu percepatan? Itu adalah perubahan kecepatan. Ini adalah percepatan, itu adalah perubahan kecepatan. Jadi kecepatannya berubah. Jadi kalau naik kendaraan motor ya, kan kecepatan berubah. Kadang 50, 40, 30 ya. Jadi dia ada percepatan perjalanannya itu. Nama kecepatannya berubah, berarti dia ada percepatan. Kalau kecepatannya konstan, kalau P-nya konstan, kalau ini P-nya konstan. P-nya konstan, berarti percepatannya ada 0. Jadi secara matematis itu A itu adalah dv per dt atau P per T. Simpan kecepatan dibagi waktu. Itu hukum Newton 2. Di semua ini besarannya besaran turunan rata-rata. Ini besaran turunan yang besaran pokok cuma 1 gitu. Ini besaran pokoknya cuma ya ini besaran pokok. Besaran pokok kemarin kan. Yang ini besaran turunan. Sebenarnya adalah kilogram. Ini massa.
Kecepatan itu turun dari kecepatan juga turunan nih. Nah, ini turunan. Kecepatan juga sebuah turunan juga. Turunan dari S per T, jarak. Turunan dari pokoknya jarak dengan waktu. Sementara hukum yang ketiga itu adalah hukum aksi reaksi. Nah, itu F aksi itu sama dengan F reaksi. Aksi reaksi. Arahnya selalu berlawanan. Aksi reaksi. Berarti seperti kalau aksi reaksi, kalau ada tekanan, dorongan, berarti dia reaksinya kan bergerak. Reaksi-reaksi dalam hidup nyata seperti yang kalau anda dikejut, mesti harus teriak kan, reaksinya kejut gitu kan, atau di mesin kejut itu reaksi dari sebuah aksi gitu. Reaksi ini ingat dari SMP ya. Di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan di sini? Di sini dulu. Izin bertanya, Pak. Silakan, gitu. Itu yang A sama dengan dV per dt itu rumus dari besaran turunan, Pak. Ya, A dv per dt itu kan perubahan kecepatan dibagi dengan waktu. Namanya A itu bisa turunan. A itu bisa turunan. A itu tulisan kecepatan itu tulisan turunan. Kan besar bawah kemarin ada 7 ya. Kemarin waktu materi pertama ya. Ada jarak, ada waktu, ada masa, lagi kemarin itu. Masih ingat? 7 apa ya? Coba. Ya. Apa saja? Itu masih ingat besaran pokoknya? Ada 7. Materi pertama kemarin. Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat? Coba. Satu apa? Sama. Ada 7. Halo? Masih ada orang ya? Ada Pak. Ada. Apa saja besaran pokok itu? Panjang masa waktu suhu apa? Intensitas cahaya Pak. Intensitas cahaya, buat arus listrik jumlah zat suhu apa? Pak Suhu. Ya. Itu besaran pokok itu. Terus selebihnya dari itu adalah besaran turunan. Contohnya ada sini adalah kecepatan. F itu adalah gaya ya. F ini adalah gaya. F itu gaya. Ya, ada dan saya ini. Lanjut. Kita akan fokusnya nih, kita akan baca fokusnya di rumusan 2 sama F dengan N kali A.
gaya atau sebenarnya F itu adalah sebuah besaran turunan ya. Maaf Pak, izin toilet Pak. Jangan. Ya, besaran turunan itu adalah sebuah besaran turun dari sebuah besaran vektor. Yang turun berarti besaran vektor. Apa itu besaran vektor? Itu besaran yang mempunyai arah dan nilai. Besaran vektor itu adalah besaran yang mempunyai arah dan nilai. Jadi mempengaruhi arahnya. Arahnya mempengaruhi ke kemana arahnya. Kalau searah berarti saling menjumlahkan, kalau berlawanan saling mengurangi. Jadi saat mempengaruhi arah. Kalau massa itu adalah tidak mempunyai besaran skalar, jadi dia tidak mempunyai arah. Massa kan nggak ada arahnya kan? Nggak ada arahnya. Tunggu seperti itu dia nggak ada arahnya. Arahnya nggak ada arah kemana, nggak ada. Itu adalah namanya besaran skalar. Besaran vektor itu adalah arah. Ini arah dan waktu. Besaran turunan dan besaran vektor. Secara alami, ini secara alami. Secara alami di kehidupan kita ya, itu ada beberapa gaya. Itu ada beberapa gaya itu yang sering Anda jumpai. Yang pertama itu adalah ada gaya berat. Ini nanti harus perhatikan arahnya kemana itu. Karena itu ada dia punya arah, gaya itu punya arah dan nilai. Tapi harus perhatikan itu gaya berat arahnya kemana. Yang kita belajar itu gaya berat. Yang kedua itu ada gaya normal. Sama juga mana arahnya. Ini secara alami ya, begitu kita itu beragaya, ada gaya berat, ada gaya normal. Makanya setelah setiap perhitungan hukum Newton 2 perlu dipengaruhi dan berat gaya normal. Setiap pergerakan nanti akan temui setiap pergerakan nanti ada juga tuh gaya gesek. Sama juga mana arahnya. Jadi setiap perhitungan ini akan muncul. Ini gaya yang ada di alam ya, secara alami ya. Di hidup kita ada gaya. Kalau gaya di luar itu tadi gaya yang karena faktor luar ya, tergantung dari kondisi. Hanya 3 yang sering akan muncul. Setiap gerakan, setiap rumus nanti harus muncul ya. Gaya berat, gaya normal, gaya gesek.
Pak, izin bertanya boleh Pak? Gimana? Baik Pak, masih Pak. Oke, kita fokus bahas satu-satu. Jadi tentang gaya berat. Gaya berat, biasanya sebenarnya ada yang mengatakan sebenarnya simbolnya. Ada yang mengatakan di ya arahnya ini arahnya Pak, mau nanya, Pak. silakan. Kalau gaya berat ini termasuk gaya gravitasi, Pak, ke dalam gaya gravitasi? Ya nanti kita bahas ya. Baik, Pak. Nanti akan terjawab ya. Gaya berat itu arahnya selalu gitu. Akan selalu gitu, menuju pusat bumi. Jadi selalu arahnya menuju pusat bumi. Gaya berat. Dan arahnya selalu di bawah pusat bumi. Walaupun bidangnya mereng, bidangnya apa selalu pusat bumi. Misalkan kalau dia ada bidangnya datar, di benda, gaya beratnya selalu ke bawah. Kalau bidang mereng, lalu dia ke bawah. Ini adalah selalu bukan di arah bidang. Jadi selalu menuju pusat bumi, lalu ke bawah. Nah, ini setiap nanti ada penguraian juga. Kalau soal gaya diuraikan arah gayanya, kemana arah gayanya? Harus diuraikan nanti penguraiannya. Nilainya berapa nilainya? Sementara kalau nilainya gaya berat itu adalah M kali G. Y sama dengan M kali G nilainya. Itu gaya berat. Yang tadi kata Najwa ada mengatakan gaya gravitasi, bisa katakan gaya gravitasi. Ya. Di gaya gravitasi itu bukan gaya gravitasi, itu ada gaya berat. Gravitasi itu ada percepatan gravitasi. Sementara G itu adalah percepatan gravitasi. Yang nilainya ada yang mengatakan 9,8 meter per sekon, ada yang disederhanakan jadi 10 meter per sekon. Kalau berdasarkan 10, ada mengatakan 10, ada yang mengatakan 9,8. Sementara M itu adalah massa, satunya kilogram. Jadi secara satuan gaya kan W sama dengan N kali G. Ini gaya. Gaya ada satunya kilogram kalikan meter per ton. Ini satuan gaya. Atau yang mengatakan ini dengan Newton. N. Newton. 1 Newton itu adalah 1 kg meter per sekon kuadrat. Berarti nanti kalau ada satuannya selain itu, ada rubah ke sini. Misalkan benda masanya 20 gram. Nah, berarti gramnya harus ada rubah ke kilogram. Jadi semua massa harus rubah ke kilogram, jarak nanti harus rubah ke meter, waktu harus dalam waktu. Satuan
Misalkan tadi kan, ini pelajaran kemarin ya, materi kemarin, perubahan satuan, konversi satuan, kendaraan dengan kecepatan 70 km per jam. Nah, kan gitu kan. Berarti harus Anda rubah menjadi meter per ton. Gitu. Nanti kita ada materi soalnya. Sebenarnya konsepnya dulu satuannya. Harus satunya kemana satuannya itu. Sementara ada satuan itu ada yang satuan lebih kecil lagi. Ini satuan SI-nya ya, satuan skala nasional. Nanti ada itulah gaya satunya dina. Untuk dina itu adalah ini 45. Ini adalah satunya gram sentimeter per centimeter. Kalau ada satuan dina itu adalah masih gram, jaraknya sentimeter, ini waktunya masih detik kuadrat. Satu dina tadi satuan apa Pak? Satuan gaya juga, Cuma gayanya bukan Newton, tapi dina itu adalah sama dengan tadi satu dina berapa Newton. Nah, sekarang katakan ini konversi ya. Satu dina adalah gram sentimeter per sekunder kuadrat. Sementara satu Newton adalah kilogram meter per sekunder kuadrat. Berarti satu dina berapa Newton? Atau satu Newton berapa dina? Atau dibalik boleh terserah. Kalau satu dina berapa Newton? Silakan. Masa di sebelumnya nih konversi. Satu Newton 100.000 dina, Pak. 1 Newton 100 Ribu jadi 10 pangkat berapa? 5. 10 pangkat 5, Pak. 45. Berarti satu dina berapa Newton? Balik aja. 10 pangkat min 5. Nah, gitu. Jadi kalau satu Newton tadi kan 10 pangkat 5 dina. Jadi kalau satu dina berapa? Terus 10 pangkat min 5. Ton. Yang berupa satuannya deh. Nanti ada satuannya, ada dina, dina satuan gaya juga, tapi untuk yang kalau yang kecil ya, 10 pangkat min 5 Newton. Ini gaya berat. Ada pertanyaan soal ini? Masih berlanjut? Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Tadi udah gaya berat, sekarang gaya normal. Nah, betul gaya normal. Simbolnya ada N. Gaya normal simbolnya. Kalau gaya normal gimana arahnya? Arah gaya normal, ini kita harus tetap selalu. Gaya normal tuh gaya sejenis, Pak. Nah, nanti dulu ya, kita teruskan dulu. Nanti bisa. Lalu arahnya tegak lurus. Oh, sebenarnya ya, dengan bidang. Tegak enak. Gaya normal adalah tegak lurus dengan bidang.
Nah, ini ada seperti tadi, ini ada benda menurun, nah, arahnya tidak lurus ke arah atas. Ini N. Kalau bidang merah ini menarah ke awalnya, ini bidangnya tidak lurus. Tidak lurus. Baik. Berapa nilainya? Berapa nilainya? Itu cari yang perlawanan dan ini. Perlawan dengan normal. Kalau dia arahnya kalau bidang ini, berarti ini adalah urekan. Ini berapa sih ini? Gitu. Nilainya N itu tidak cari yang nanti ada untuk mencari nilai, mencari nilai N atau cari gaya yang perlawanan. Harus cari gaya yang berlawanan dengan N. Untuk cari nilai N itu cari gaya yang berlawanan dengan N. Itu harus nanti, makanya setiap ada gaya diuraikan semuanya, gaya-gaya diuraikan mana arah nilai N-nya. Nah, itu dan nilai N. Nilai N itu harus diuraikan, ada penguraian. Nanti ada matan gaya sejenis, gaya sejenis, orang tahu juga gaya sejenis gaya apa itu? Tadi yang matan gaya sejenis siapa? Samuel, Pak. Maksud gaya sejenis seperti apa? Orang tahu juga istilah gaya sejenis. Apa yang ada pahami tentang gaya sejenis yang waktu bacaan sebelumnya? Waktu ini, Pak, waktu SMK, Pak, belajar gaya Newton kan, Pak, hukum Newton. Jadi ada gaya sejenis, Pak. Nah, Jadi gaya sejenis tuh gaya sejenis tuh sama nggak, Pak, dengan gaya normal nih, Pak? ya, pengertian gaya sejenis. Kalau sejenis, berarti dia kan baru berjalan setelah gaya jenis. Syaratnya itu gaya jenis itu mungkin di khusus saja dia. Itu khusus. Kejadian khusus di wah kejadian apa itu? Nah, ini gayanya sejenis. Nama jenis itu sama ya, artinya sini sama. Artinya gaya di sini sama dengan gaya di sini kan, maksudnya gitu mungkin. Bukan gaya alami. Jadi gaya jenis bukan gaya alami. Maksud gaya jenis adalah gaya yang sama, mungkin gaya di dorongan sini dengan gaya dorongan di sana itu sama gayanya. Nah, itu jenis namanya mungkin. Bagi SMK di bidang-bidang itu mungkin itu. Gaya di sini di suatu titik A itu kan sama dengan gaya titik B. Itu mungkin gaya namanya gaya jenis. Oke, ada lagi pertanyaan? Delapan itu kayak normal. Satu lagi tentang gaya gesek. F kecil. Itu ada itu ada dua, FK dan FS. Ini gaya gesek kinetik. Kinetik. Ini gaya gesek statis.
Kinetik itu adalah untuk bergerak. Habis itu diam. Sementara arahnya ini selalu berlawanan. Arah gerak. Nah, kalau gaya kinetik, gaya gesek selalu arahnya berlawanan dengan arah gerak. Contohnya, ini benda, ini geraknya ke sana, berarti ini sih ya, ini gerak. Tergantung benda mana terserah. Kalau benda arah geraknya gerak sana berarti dia sini. Jadi selalu berlawanan dengan arah gerak. Sementara nilainya F, K itu sama UK kali N. Kalau Fs itulah US kali N. UK itulah koefisien. Koefisien kinetik. Lalu S itulah koefisien statik. Berarti gaya tergantung nih, tergantung N, tadi N apa itu N? Gaya normal, Pak. Gaya normal. Nah, kalau gaya normal. Nilai gaya normal tergantung dari gaya yang berlawanan dengan normal. Kalau bidangnya datar, gaya normal sebenarnya apa? Bidangnya datar. Bidang datar, ini N, nilai N sebenarnya berapa? Benar, Pak. Hah? Bidang datar. Jadi gimana cara nyari N? Berlawanan. Yang berlawanan kemana arahnya? Bawah, Pak. Bawah gaya apa? Berat, Pak. Rumusnya apa? M kali A, Pak. Hah? M kali kali A. M kali? M kali G, Pak. M kali G, Pak. Ya, Pak. N kali G. Sehingga N ini sama dengan apa? N. Masa. N ke normal sama dengan berapa? Sama Jadi dengan N ke normal. W, Pak. Dengan W. Sama. Kan berlawanan kan? Kan tadi Iya, nilai N adalah berlawanan dengan nilai normal. Atau ke atas, tegak lurus, berarti ke bawahnya berarti apa? W. Berarti N sama W. Coba. Kemudian M kali G. Kalau bidangnya datar. Kalau bidang miring, nah, tidak lain lagi. Tergantung bidang. Jadi gaya normal tergantung bidang. Kita ada pertanyaan di sini? Tidak, Pak. Mana paham? Jadi gaya alamnya ada berapa gaya alami?
Gaya apa, Pak? Gaya alami, gaya yang alam. Salsa alami ada berapa? 3. Nah, 3. Apa saja? Gaya berat, gaya normal, gaya geser. Gaya berat, gaya normal, gaya gesek. Gaya normal arahnya kemana? Berlawanan dengan gaya berat, Pak. Lalu berlawanan. Gaya normal arahnya mana? Gaya normal? Selalu tegak lurus Tegak dengan lurus bidangnya, dengan Pak. bidang. Nah, itu ya. Dan berlawanan. Selalu tegak lurus dengan bidang. Bidang. Ya, arahnya ke atas. Dengan lurus dan bidang. Dan normal. Besarnya dari yang berlawanan dengan ke arah gaya normal. Gaya berat arahnya kemana? Ke Pusat bumi, Pak. Pak. bumi. Lalu menuju pusat bumi. Jadi tidak terlalu bidang. Harus selalu ke bawah. Gaya gesek. Berlawanan dengan Berlawanan dengan arah gerak, Pak. Nah, berlawan arah gerak. Nilainya berapa gesek? Nilai gaya gesek berapa? ada 2, Pak. Nah, apa? Yang untuk yang nilai yang benda diam atau bergerak, Pak. Dan bergerak, Pak. Kalau yang bergerak, Kinetik, Pak. kinetik. Nilainya berapa nilainya? K kali N. K kali N, Pak. Menyu ya, baca menyu ada. Oh iya. Tahu bahasanya ini? Tahu, Pak. Menyu. Nah, menyuka, menyuka, menyuka. Nah. Kan? Yu. Nah, kan susah ya. Menyuka. Kalau N baru yu kan itu. Kalau N kan ya ya, ya. Ya. Kalau ini M, menyuka. Menyuka. MUS itu koefisien kinetik dan nanti kalikan. Ada pertanyaan sampai sini? Selesai materi hari ini sampai ini aja. Koefisien nanti pertemuan berikutnya baru kita bahas tentang aplikasinya gitu. Ini dasarnya dulu. Oh ya, hukum Newton. Newton ada berapa hukum Newton? Nanti lupa. Hukum Newton berapa? Kita aja nih. Ada 3, Pak. Nah, 3. Pak. Hukum Newton 1 apa? Sigma F sama dengan 0. Sama dengan 0, Pak. Sama 0. Artinya apa? Tetap Benda diam tetap atau diam atau tetap bergerak. Nah, dia akan tetap diam atau tetap dia bergerak. Istilahnya ada kelembaban. Ada asas kelembaban. Terus hukum yang kedua, Sigma F sama F dengan M sama kali Dengan kali M kali L. artinya itu benda Benda bergerak. bergerak. jadi setiap dia bergerak pasti akan berlaku hukum Newton 2. Terus yang ketiga, Aksi, reaksi, Aksi, fungsi. Reaksi faksi, Kak. ada Iya. reaksi, ada reaksi. Reaksi faksi. reaksi. Oke, mungkin ini itu. Silakan kalau ada sebelum kita ini, kalau ada yang mau tanyakan. Cukup? Oke, kalau cukup, Pak mau nanya Pak sikit Pak. silakan. Muhammad, siapa Muhammad? Bisa Mbak. Nah, mana silakan? Maksud tadi itu Pak yang ada gaya normal itu mencari nilai N-nya gaya yang berlawanan dengan nilai N. Maksudnya itu kan nilai N itu kan ke atas Pak. Berarti yang tadi itu gaya yang berlawanan itu yang kayak ke bawah itu berarti Pak yang W sama dengan M kali G itu kan Pak. Betul. Kalau bidangnya datarnya, kalau bidangnya mereng, jadi N ke sana kan, merak W sini, N kali G ke bawah. Jadi tarik yang sini, yang tidak mundur. Berapa ini? Nah, yang perlawanan. Ini artinya perlawanan. Ini makanya pas kita akan bahas ini. Cara menguraikan gaya. Kalau bidangnya datar ya, kalau bidang datar pas, bidang datar, ini N, berarti nilainya W ini sini. Berarti nilainya N sama dengan W. Nilainya ya, arahnya berlawanan, nilainya sama.
Kan tadi nilainya N itu adalah cari yang berlawanan dengan N. Nah, ini N. Berarti nilainya N dari sini. Ini nilai N. Nah, sini, berapa nilai sini? Itu harus ada penguraian gaya. Itu ya. Penguraian gaya dengan nanti menggunakan hukum apa itu trigonometri. Trigonometri apa? Tahu istilah trigonometri? Pernah dengar istilah trigonometri? Pernah, Pak. Apa itu? Tentang apa? Pernah apa trigonometri? Apa yang pernah dengar? Segitiga ya, Pak. Tidak hanya segitiga, Panjang dan sudut segitiga. tentang sudut-sudut sinus kosinus, gitu kan? Iya. Ya, tentang sinus kosinus. Nah, kita hubungannya nanti sini dengan trigonometri, sinus kosinus. Pasti kita coba mengingat lagi. Kalau sinus apa? Konten sinus? Ada pernah sinus? Itu apa? Di segitiga itu maksudnya, Pak. Iya, segitiga. Kita bicara segitiga. Yang depan permiring itu, Pak. Depan per miring. Nah, kalau kosinus, Samping permiring. Kami, Pak. samping per miring. Kalau miring, segitiga miring, yang segitiga. Ini A, B, yang miring sama dengan B tambah B kuadrat tambah Kuadrat tambah B kuadrat. berarti akar A, A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadrat plus B. Nah, kita nanti masih seperti ini. Sudutnya di mana? Nah, sehingga tahu. Kan karena bidang kemiring berarti ada sudutnya kan? Nah, bicara sudut. Nah, depan sudut. Nah, ini kita bicara sinus, kosinus. Nah, kita akan besok bahas tentang ini. Ya, besok tentang ini sama untuk perhitungan. Karena sekali latihan besok. Karena kalau sekarang ini setengah jam lagi cukup. Nah, belakang latihan ini nggak cukup. Ya, itu ya. Nah, ada lagi? Kita akan bahas ke depan ini tentang ini. Ya. Sudah cukup? Coba. Cukup. Salah dulu. Kalau udah cukup, saudara mungkin materi hari ini kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.